Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya kalian? Cici harap semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, sebentar kami semua mau memuji nama Tuhan. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Lau Semali. Kita panggil ya Lau Semalinya. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Lau Semali. Hari ini Lause akan bercerita tentang Yesus yang naik ke surga dilihat oleh semua murid-muridnya. Semua murid-murid itu melihat bagaimana Yesus makin naik ke atas sampai nggak kelihatan. Mereka masih terus memandang ke atas dan ada malaikat yang berbicara kepada mereka. Kenapa Pak ngelihat terus ke atas? Kan Yesusnya sudah ke surga. Ingat ya, nanti Yesus akan kembali dalam bentuk seperti itu, yaitu dari surga akan turun ke dunia lagi. Dan semua murid-muridnya pulang. Mereka ya sebenarnya waktu pulang mereka juga khawatir dan takut. Khawatir ya, aduh gimana ya dengan tentara Romawi dan orang Farisi. Maka mereka selalu berdoa dan saling menguatkan. Mereka selalu ada di satu rumah. Mereka selalu berdoa dan juga mereka menunggu janji Tuhan Yesus. Katanya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Allah Bapa akan mengirim seorang penolong yang lain. Tapi kok belum datang ya? Mereka masih berdoa terus. Nah setelah mereka tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Dalam bentuk pada saat mereka berdoa, ada bunyi gemuruh yang datang. Dan ada lidah-lidah api berterbangan di atas setiap kepala murid-murid itu. Dan setelah roh Tuhan itu yang dalam bentuk roh api itu, mereka itu langsung bisa berbicara dalam bahasa yang berbeda. Seperti kita orang Indonesia, yang bahasa Indonesia bisa berbicara dalam bahasa yang berbeda. Yang bukan ngeles loh ya. Tiba-tiba kita bisa bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Tionghoa. Nah seperti itu. Nah saat itu mereka berbicara. Nah karena berbicara terus ramai kan. Jadi semua orang yang ada di luar, mereka semua pengen tahu ada apa sih dalam ruangan itu. Setelah mereka melihat, menengok ke dalam, mereka tertegun, mereka terpesona, mereka juga jadi kaget dan terkagum-kagum. Apa yang terjadi? Bahwa semua murid-murid itu bisa berbahasa yang sebenarnya bahasa-bahasa mereka,
itu bahasa Mesir, bahasa Mesopotamia, bahasa Media, bahasa yang lain, pokoknya bahasa yang lain. Jadi dalam bahasa itu mereka dapat mengerti bagaimana Tuhan telah berbuat yang penuh keajaiban, bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa, dan memuji Tuhan dalam bahasa-bahasa itu. Sehingga mereka ya melihat betul-betul adalah perbuatan luar biasa. Sehingga dari hari itu juga Roh Tuhan itu yang pertama kali datang kepada manusia. Saat ini Roh Tuhan juga itu ada selalu dalam hati kita. Roh Tuhan itu yang membuat kita menjadi berani berbicara bahwa saya adalah anak-anak Tuhan. Roh Tuhan itu juga yang membuat kita menjadi jujur pada saat kita mau berbicara. Oh, jangan bohong ya, gitu. Dan juga Roh Tuhan itu yang mendorong kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi orang lain, yang mau mengampuni orang lain, yang mau juga menolong orang lain. Dan juga Roh Tuhan itu juga yang terus mendorong kita untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab. Mari adik-adik, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau memohon Tuhan supaya kami ini selalu dipimpin dalam kehidupan kami ini dengan Roh Allah yang ada dalam hati kami. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami makin hari makin bersinar dan bersaksi bagi nama Tuhan. Kami dapat terus menjadi orang-orang yang mengasihi orang papa mama, mengasihi koko dede, cici, mengasihi semua orang-orang sekitarnya, dan juga dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Terima kasih ya Tuhan semua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi gimana cerita firman Tuhannya? Sekarang kita mau melanjutkan memuji Tuhan ya. Kita sekarang mau nyanyi lagu Kudaki-daki gunung yang tinggi sambil pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, adik-adik, nyanyi lagi sekali lagi ya. Pergerakan ya. Terbang luar angkasa, salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, hari ini ibadah sekolah minggunya udah selesai. Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Anak-anak, kita melakukan aktivitas ya. Ini ada selembar kertas HVS yang putih. Kita akan lipat menjadi 4 nih ya. Kita lipat menjadi 4. Ini baru 2 ya. Sekali lagi. Nah, menjadi 4. Nah, sudah terbuka kan jadi 4 bagian. Lalu kita gunting. Tapi guntingnya satu bagian saja.
Setelah kita gunting, lalu kita lipat jadi 2. Lipat lagi. Lipat lagi. Lipat lagi menjadi kecil lagi. Setelah lipat begini, kan sudah berbentuk nih ya, kita buka. Karena kita mau ngambil garis-garis ini untuk membuat lipatan seperti kipas. Lihat ya. Kita lihat gini ya, kita lipat ke luar dulu, lalu kita lipat ke dalam. Menurut ini nih yang ada garisnya, lipat lagi keluar, lipat lagi ke dalam, terus seperti itu. Karena sudah dilipat-lipat, jadi kita kan gampang ya untuk melipat kembali. Ini nggak usah repot. Nah, kan cepet ya. Nah, sudah jadi nih seperti kipas begini nih. Nah, sudah jadi seperti kipas begini. Lalu kita lihat nih, di sini yang paling ujung kan yang terbuka ini, kita pegang ya. Lalu kita gambar. Ini pulpennya ya. Kita gambar. Gambar apa? Kita gambar telinga. Kita gambar telinga. Setiap orang punya telinga kan ya? Kita gambar telinga. Saya nih, Laozi punya telinga. Telinga Laozi mendengar suara Tuhan. Dari telinga ini kita mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan panggil kepada Laozi. Nah, kita gunting ya telinganya. Kita gunting. Setelah digunting, lalu kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Banyak sekali hatinya ya. Nah, kita gambar kembali di sininya. Hati ini. Nah, hatinya kita gambar kembali, dibikin bagus. Nah, Roh Allah ada di hati saya. Roh Allah ada di hati Laozi. Roh Allah ada di hati anak-anak sekolah minggu. Karena Roh Allah ada di dalam hati saya jadi bisa mengasihi banyak orang. Bisa tulis mengasihi papa, mama, popo, kungkung, atau kakek, nenek, kakak, adik, semua kita bisa tulis. Karena kasih dari Allah membuat kita juga bisa mengasihi orang lain. Nah, seperti itu. Oke, makasih ya.